warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa lihusuli syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa liqadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah. ولفتوح قلوبنا وقلوبكم وقلوب وضوح العارفين وضوح العلماء العاملين الصالحين إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلطان العارفين سيدنا شيخنا مشايخنا الأحياء منهم والأموات حاصل وحضرة جعل جدك جعلنا رحمهم الله وآجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله الذي جعلنا من الناسخين وألهمنا بعلوم العلماء الراسخين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد. Yang sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Azim Perumahan Puri Legenda. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah sholat subuh Masjid Baitul Azim, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini masih berkenan melimpahkan berbagai macam karunia-Nya kepada kita, terutama karunia berupa nikmatil iman wal Islam, juga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa menjaga keistiqomahan kita melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Sholawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran beliau junjungan alam sang pembawa pelita Islam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Semoga kita semua benar-benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya yang kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah semuanya yang dirahmati Allah, materi kajian kita pagi hari ini tentang masalah iktikaf dalam pandangan 4 mazhab. Kalau selama ini kita belajar tentang iktikaf versi mazhab Syafi'i, kita pagi hari ini akan mengkaji tentang pandangan 4 mazhab masalah iktikaf dan juga aturan dalam iktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharaini amin. Pertama, mengulang tentang penjelasan ulama-ulama mazhab Syafi'i dulu tentang apa itu iktikaf, syarat serta rukunnya. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, iktikaf pengertiannya adalah al-muqsu fil masjid biniyatin mahsusatin, berdiam diri di dalam masjid dengan niat tertentu. Dari definisi ini, ulama kita mazhab Syafi'i mengatakan walil i'tikaf syarton. I'tikaf itu memiliki 2 syarat. Syarat yang pertama, harus ada niat. Syarat yang kedua, harus berdiam diri di dalam masjid, bukan di tempat selain masjid. Kalau ada orang berdiam diri dalam masjid meskipun sampai berjam-jam, bahkan mungkin setengah malam, tapi dia tidak niat iktikaf, maka tidak bisa disebut iktikaf. Atau sebaliknya, dia niat iktikaf tapi tidak di masjid, di aula pesantren mungkin, atau di musola-musola yang tidak permanen bangunannya dan juga tidak digunakan untuk jamaah sholat fardu 5 waktu. Meskipun niat iktikaf, tapi karena tidak di masjid juga tidak bisa disebut iktikaf. Jadi harus dalam masjid, harus ada niat. Makanya ulama kita itu ada yang menganjurkan masuk masjid meskipun belum sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Bahkan mungkin kalau tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid, belum duduk, langsung niatlah iktikaf, agar berdiam dirinya kita dalam masjid tergolong iktikaf, yang diantara keutamaannya kata Nabi, barang siapa yang iktikaf selama waktu yang cukup untuk memerah air susu kambing atau onta, ya kurang lebih 15-20 menit, maka pahalanya ka'idki raqabatin mu'minatin salimah, seperti orang yang memerdekakan budak
yang mukmin dan selamat dari cacat, selamat dari aib dan kekurangan per 20 menit. Kalau kita bisa itikaf 1 jam, ya tinggal mengalihkan. Andi dikonversikan dengan uang, budak mahal Bapak Ibu. Makanya banyak para sahabat Nabi meninggal itu status mereka masih budak, sebab tidak mampu menebus dirinya. Zaman Nabi masih hidup, ada sebagian sahabat yang awalnya statusnya budak dimerdekakan oleh sahabat yang lain. Ada Bilal bin Rabah, budak. Ketika disiksa siang malam oleh orang-orang kafir Quraisy, Abu Bakar tampil memerdekakan Bilal bin Rabah dengan harga yang sangat mahal. Begitu juga ada seorang sahabat yang bernama Sauban. Ini yang merdekakan Rasulullah. Andi dikonversikan dengan rupiah, harga budak itu ratusan juta. Maka sungguh sangat rugi kalau ada orang diam diri dalam masjid waktunya lama tapi tidak niat itikaf. Makanya masuk langsung niat itikaf, biar per 20 menit ini dapat pahala seperti memerdekakan budak. Yang Anda diuangkan bisa ratusan juta. Amin Allahumma amin. Wal aslu fi istibabihi, dalil disunnahkannya iktikaf Alkitab, dalam Al-Quran ada, was sunnah, begitu juga dalam hadis-hadisnya Nabi, wa ijma'ul ummah, juga dalilnya berdasarkan konsensus kesepakatan para ulama. Dari Al-Quran ada ayat ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selesai merenovasi Ka'bah, lebih tepatnya merenovasi Ka'bah, ya, membangun kembali, bukan kok membangun. Karena Ka'bah itu bangunan yang pertama kali ada di muka bumi ini yang digunakan untuk menyembah Allah. Makanya Nabi katakan tidak ada Nabi dan Rasul kecuali semuanya berhaji. Nabi Adam berhaji. Kemana? Ke Ka'bah. Cuma ketika peristiwa tufan banjir bandang di zamannya Nabi Nuh, keberadaan Ka'bah ini tidak diketahui. Bumi tenggelam. Sehingga ada yang mengatakan Ka'bah dikembalikan lagi ke langit. Ada yang mengatakan hilang, lokasinya di mana tidak diketahui. Baru di zamannya Nabi Ibrahim itu Allah memberikan petunjuk agar Ka'bah dibangun kembali. Setelah keduanya selesai membangun kembali Ka'bah, Allah perintahkan kepada keduanya, wahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti. Dan kami Allah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail agar keduanya membersihkan rumahku, lit-taifina wal akifina war ruk'is sujud, untuk orang-orang yang tawaf dalam rumahku Masjidil Haram, dan untuk orang-orang yang iktikaf, serta untuk orang-orang yang rukuk dan sujud di dalam rumahku.
Jadi dalil perintah iktikaf itu ada dalam Quran, begitu juga banyak hadis-hadis Nabi jelaskan tentang keutamaan iktikaf. Waqad sabata i'tikafun Nabi, banyak dalil menceritakan Nabi itu iktikaf di dalam masjid. Terlebih di bulan Ramadan, terlebih lagi di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi itu, kata Sayyidah Aisyah, selalu iktikaf di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Seperti saat ini, ya. Hari ini tanggal berapa, Pak? 25 Ramadan. Masya Allah, tak terasa apa terasa nih, sudah 25 hari kita melewati Ramadan. Nabi selalu iktikaf di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan hatta tawaffahullah, sampai beliau wafat. Setelah beliau wafat, wa'takafa azwajuhu min ba'di, istri-istri beliau melanjutkan kebiasaan baik beliau juga iktikaf di dalam masjid. Makanya kalau ada orang yang melarang perempuan iktikaf, bertentangan dengan dalil ini nih. Nabi iktikaf sampai meninggal, lalu sepeninggal beliau istri-istrinya melanjutkan kebiasaan Nabi iktikaf. Yang namanya iktikaf itu sekali lagi di masjid, bukan di rumah. Iktikaf itu berdiam diri di dalam masjid dengan niat tertentu. Karena iktikaf merupakan kebiasaan baiknya Rasulullah yang bagi al-i'tina'u biha, kita sebagai umatnya diperintahkan bersungguh-sungguh mencontoh kebiasaan baik Rasul ini. Iktikaf terkhusus di 10 terakhirnya bulan Ramadan. Wa yustahabu fi jami'il awqat, iktikaf itu disunnahkan kapanpun, 24 jam. Tidak kok hanya di waktu tertentu saja, siang atau malam saja, pagi, siang, sore, tidak, bukan. Iktikaf disunnahkan fi jami'il awqat, di semua waktu 24 jam. Sempatnya pagi, silahkan iktikaf di pagi hari. Pagi kerja sampai sore, sempatnya malam, silahkan iktikaf di rumahnya Allah, yakni masjid-masjid yang ada di dunia. Bukan masjidnya setan ya, Bapak Ibu ya. Ibu-ibu khususnya nih, kalau sudah mendekati Lebaran, mal-mal itu Masya Allah diskonnya tinggi-tinggi loh Bu. Mal ini kan kalau zaman kita kecil sebelum ada mal kan pasar ya. Dan Nabi katakan masjidnya setan itu ya pasar. Makanya banyak orang yang kalau sudah masuk mal lupa waktu. Kayak istri saya itu kalau sudah masuk mal, saya nganter itu sampai marah-marah. Nggak keluar-keluar ini ngapain? Paling belanja ya hanya sedikit. Setan akan membisiki agar betah di masjid mereka. Na'udzubillahi min
Jangan di 10 terakhir bukan kok itikaf di masjid rumahnya Allah, malah tawaf itikaf di masjidnya setan. Naudzubillahi min dzalik. Wa fil asril akhir min Ramadan akad iktida'in bi Rasulillah, dan iktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sangat disunnahkan mengikuti kebiasaan Nabi, wa talaban li lailatul qadri, dan juga dalam rangka menggapai berharap jumpa dengan malam Lailatul Qadar. Tadi malam pada itikaf enggak? Ada kegiatan itikaf di sini? Alhamdulillah. Kalau ngikuti rumusnya Imam Ghazali, Pak, Imam Ghazali itu dalam kitab I'anatul Thalibin, Imam Al-Ghazali berdasarkan pengalaman ruhaniyah beliau, pengalaman spiritual beliau, kalau puasa Ramadan diawali hari Kamis, Lailatul Qadarnya malam 25. Jadi beruntunglah yang malam ini tadi banyak doa, banyak itikaf, banyak sholat. Karena kalau mengikuti pandangannya Imam Al-Ghazali tadi malam, cuma sekali lagi malam Lailatul Qadar tetap malam yang dirahasiakan oleh Allah di antara malam-malam Ramadan. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Lailatul Qadri afdhalul layali sunnah. Malam Lailatul Qadar ini malam yang paling utama dari malam-malam layalis sanah yang ada di dalam setahun. Wahia, pendapat yang kuat, baqiyatun bi fadlillahi ila yaumil qiyamah. Malam Lailatul Qadar tetap ada sampai nanti hari kiamat. Ini menolak pendapat yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu ya hanya sekali saja, ketika Nabi menerima wahyu yang pertama. Sesudah itu nggak ada lagi. Ini pendapat lemah yang bertentangan dengan pendapat mayoritas dan kuat. Malam Lailatul Qadar baqiyatun bifadlillah ila yaumil qiyamah, akan terus ada sampai nanti hari kiamat. Wa madhabu jumhuril ulama, madhab mayoritas ulama mengatakan annaha fil asril akhir min Ramadan. Malam Lailatul Qadar peluang besarnya ada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Wa fi autarihi arja, di malam ganjilnya peluangnya lebih besar lagi. Karena Nabi pernah perintahkan taharrau Lailatul Qadri, cari dengan sungguh-sungguh malam Lailatul Qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan, di malam ganjilnya 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Tapi sekali lagi, malam Lailatul Qadar tetap malam rahasia yang tahu hanya Allah. Nabi pun tidak pernah menjelaskan dengan gamblang bahwa malam Lailatul Qadar ada di malam ini, nggak ada. Paham ya? Jadi dalam pandangan mazhab Syafi'i, iktikaf itu kapanpun boleh, tidak harus di bulan Ramadan. Iktikaf itu yang penting niat dan berdiam diri meskipun hanya sebentar. Biqadri subhanallah,
dengan kadar waktu yang cukup untuk membaca subhanallah lebih sedikit. Karena kalau dalam mazhab yang lain, iktikaf gak semudah itu. Iktikaf gak semudah itu. Bagaimana pandangan mazhab yang lain tentang iktikaf? Mazhab Syafi'i seperti itu kurang lebih ya. Jadi tidak harus di bulan Ramadan, tidak harus dengan puasa, tidak harus minimal sehari semalam. Yang penting berdiam diri. Namanya berdiam diri itu ya pokoknya ada berhenti sebentar dalam masjid meskipun belum sempat duduk, minimal waktu yang cukup untuk melakukan tumak ninah dalam sholat. Tumak ninah itu waktu yang cukup untuk membaca subhanallah, lebihkan sedikit ya, 1 menit cukup itu itikaf. Kita masuk niat itikaf meskipun hanya 1 menit sudah bisa tergolong orang yang itikaf. Mazhab kita Syafi'i. Pandangan mazhab Hanafi bagaimana? Qalu mazhab Hanafi, ulama-ulama mazhab Hanafi menjelaskan al-i'tikaf yang qasimu ila wajib. I'tikaf terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, i'tikaf yang hukumnya wajib, yakni i'tikaf yang sebab nazar. Kalau nanti cucuku yang sakit ini sembuh, maka aku akan i'tikaf 3 hari, menjadi wajib. Wa sunnatun muakkadatun. Yang kedua dalam mazhab Hanafi ada i'tikaf yang sangat dianjurkan. Kapan itu? Fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 hari baik siang maupun malamnya, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Jadi ada wajib, ada sunnah muakkadah, wa mustahab, dan ada hanya sebatas anjuran, sunnah biasa. Kalau mazhab kita sunnah tetap akan menjadi wajib ketika dinazarkan ya. Wa yustaratu ayyakuna fi masjidin tuqamu fihil jamaah. Dalam mazhab Hanafi sama, i'tikaf harus di masjid, masjid yang digunakan untuk jamaah sholat fardu 5 waktu, meskipun tidak digunakan untuk Jumatan. Jadi masjid itu ada masjid ghairu jami', ada masjid jami'. Di Makkah, Madinah, di Arab sana nggak ada musola, Pak. Nggak ada musola. Saya dulu haji 2010 itu belanja, beli sajadah. Sajadah malah tidak dikenal oleh mereka. Kita sebut sajadah itu mereka nggak kenal. Tapi sekarang karena sudah familiar, kenal. Ketika kita pakai isyarah yang buat sholat itu loh, penjualnya mengatakan, oh musola, itu musola. Jadi sajadah itu musola. Musola itu fi'il makan, ya, isim makan dari fi'il madhi sholat. Jadi musola tempat untuk sholat. Ya benar juga kita angan-angan, ya. Jadi kalau di Makkah Madinah itu adanya meskipun kecil tetap masjid. Cuma ada masjid yang digunakan Jumatan, ada masjid yang tidak digunakan Jumatan. Yang digunakan Jumatan namanya masjid jami'. Ini masjid jami'. Yang tidak digunakan Jumatan namanya masjid biasa atau masjid ghairu jami'. Dalam mazhab Hanafi tidak harus di masjid jami'.
di masjid atau musola kalau bahasa kita, yang penting bangunannya permanen dan digunakan untuk jamaah sholat fardu 5 waktu rutin, boleh iktikaf di sana. Mazhab Hanafi. Mazhab Maliki, qala al-Malikiyah, ulama mazhab Maliki masalah iktikaf menjelaskan as-shaumu syartun li sihhatil iktikaf. Iktikaf itu syaratnya harus puasa, entah puasa wajib seperti saat ini atau puasa sunnah. Jadi kalau hanya masuk niat iktikaf, berdiam diri di masjid, tidak puasa, pandangan mazhab Maliki tidak bisa disebut iktikaf. Makanya kalau masalah iktikaf paling longgar mazhab kita, paling longgar mazhab kita. Fala i'tikafa biduni shaumin. Mazhab Maliki tidak bisa disebut i'tikaf kalau tidak sambil puasa. Wa aqallu muddatin lil i'tikafi indahum, durasi masa i'tikaf minimal dalam mazhab Maliki yaumun wa lailatun, sehari semalam. Berat ini. Mazhab Syafi'i meskipun hanya 2 menit niat i'tikaf sudah bisa dikatakan i'tikaf. Kalau mazhab Maliki, 1 syaratnya harus puasa, 2 minimal sehari semalam. Jadi kalau ada orang bernazar, ya Allah jika Engkau sembuhkan penyakitku aku i'tikaf, dalam mazhab Maliki dia harus sambil puasa, yang kedua minimal sehari semalam. Kalau mazhab Syafi'i tidak harus dengan puasa, minimal waktu yang cukup untuk membaca subhanallah lebih sedikit, ya kurang lebih 1 menit itu sudah bisa dikatakan i'tikaf. Sehingga andai ada orang yang bernazar i'tikaf mazhab Syafi'i, ya cukup meskipun hanya semenit dan tidak harus dengan puasa. Mazhab Maliki. Dalam mazhab Syafi'i, kita ulangi lagi, puasa tidak menjadi syarat sah i'tikaf, sehingga i'tikaf sah meskipun tanpa puasa. Tempat sama dengan mazhab Hanafi, harus dilakukan di masjid, tidak boleh dilakukan di selain masjid. Mazhab Hambali, pandangan mazhab Hambali kurang lebih sama dengan mazhab Syafi'i. Bedanya dalam mazhab Hambali, durasi minimal i'tikaf itu 1 jam, sa'atun 1 jam. 1 jam, Pak. Mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i paling longgar. Meskipun sekali lagi hanya 1 menit, yang penting berdiam diri dalam masjid dan ada niat i'tikaf, maka sudah bisa dikatakan i'tikaf. Mazhab Hambali 1 jam. Mazhab Maliki sehari semalam dan harus dengan puasa. Ini Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, tentang masalah i'tikaf dalam pandangan 4 mazhab. Dan dari pandangan 4 mazhab ini, yang paling longgar, yang paling ringan mazhab kita, mazhab Syafi'i, tidak ada syarat harus puasa, juga minimal tidak kok harus 1 jam apalagi sehari semalam. Yang penting berdiam diri
minimal waktu yang cukup untuk tumanina, membaca subhanallah lebih sedikit, sudah bisa dikategorikan i'tikaf. Dan Nabi sekali lagi di 10 hari terakhir ini beliau syadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya. Mengencangkan sarungnya itu waktu untuk kumpul istri dan keluarga sangat sedikit. Waktunya banyak dihabiskan iktikaf di masjid. Ahya lailahu, malamnya beliau sedikit sekali tidurnya, bahkan banyak riwayat menjelaskan Nabi kalau sudah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan malam gak pernah tidur. Ngapain? Ibadah. Kita yang gak tidur tapi ngopi, ngobrol, tahu-tahu jam 2, saat yang lain pada berangkat iktikaf kita baru pulang dari tempat ngopi kita. Rugi Pak, rugi ya. Kita nggak tahu apakah tahun depan kita jumpa bulan Ramadan atau tidak. Ayo mumpung dijumpakan dengan Ramadan, berupaya maksimal untuk menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Minimal lebih baik dibanding Ramadan sebelumnya. Amin Allahumma. Dan yang dilakukan Nabi, kecuali beliau sedikit tidur malamnya, banyak ibadah, aiqadha ahlah, membangunkan keluarganya, ngajak orang lain ibadah. Makanya hampir setiap masjid yang ada di Batam ini punya program iktikaf bersama menggapai malam Lailatul Qadar. Itu merupakan tradisi baik Rasulullah, di mana lewat kegiatan iktikaf bersama disambung dengan sahur bersama. Sini ada sahur bersama enggak? Ada. Tiap malam ganjil apa full? Full, alhamdulillah. Nah, itu berarti upaya untuk aiqadha ahlah, membangunkan yang lain lewat program ini. Ayo bangun, sholat malam, banyak doa. Siapa tahu bisa jumpa dengan malam Lailatul Qadar dalam keadaan banyak ibadah, banyak doa kepada Allah. Amin amin Allahumma. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk melestarikan budaya baiknya Rasulullah ini. 10 hari terakhir banyak waktunya iktikaf di masjid, banyak waktunya ibadah, juga mengajak yang lain untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jumpa dengan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan amin amin Allahumma amin. Faqadih telah fa'alul ilm, wallahu alam bisawab. Kayaknya sudah pada 5 buat semua ini. Ya, kita cukupkan kajian kita subuh kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Cukup ya Pak? Tanya jawab. Hah? Ada? Jadi warga sini sekarang. Ustaz, saat itikaf itu kami ngapain aja gitu ya Ustaz? Baca-baca tertentu yang diajarkan. Apa? Saat itikaf. Oh ya. Atau sholat apa-apaan. Itu aja. Iktikaf itu kita diam diri saja, niat dalam masjid tanpa membaca apapun, tanpa melakukan ibadah apapun, itu sudah disebut iktikaf. Cuma disunnahkan memperbanyak doa. Kalau di 10 malam terakhir ini doa Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Andai kita pokoknya masuk niat duduk bahkan sampai kita tertidur, itu tetap disebut itikaf. Nah, daripada tidur gak ngapa-ngapain, nah gunakanlah untuk baca Quran. Itu sudah ibadah lain. Paham ya? Andai kita tidak ngapa-ngapain, yang penting masuk masjid, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid, lalu kayak orang semedi diam saja bahkan sampai tertidur, tetap kita sudah disebut orang yang yang pahalanya per 20 menit seperti memerdekakan budak. Cuma daripada nganggur ya buatlah sholat. Itu sudah ibadah yang lain. Banyak doa, silakan. Baca Quran, silakan. Nabi yatadarasu ma'a Jibril di malam-malam Ramadan, terlebih di 10 malam terakhir, tadarus dengan Jibril. Tadarus ini beda dengan tilawah. Kalau tilawah baca sendiri. Kalau tadarus gantian baca. Jibril baca, Nabi nyimak. Nabi baca, Jibril nyimak. Dapat berapa juz malam? Dapat dua kali khataman. Itu tadarus kita 2 juz. Nabi tiap malam tadarus dengan Jibril dapat 2 kali. Enggak masuk akal Ustaz. Terus kayak apa bacaannya cepatnya? Ini bicara tentang mukjizat, karomah. Karomah mukjizat itu harus tidak masuk akal. 1. Yang kedua, di antara karomah mukjizat itu ada yang namanya maddal wakti. Waktu yang 3 jam seperti sehari semalam. Jadi baca Qurannya ya santai, tapi 3 jam 1 hataman selesai. Ini nggak usah jauh-jauh ke Nabi. Ulama-ulama ahli Quran itu banyak yang seperti itu. Allah kasih karomah. Yang masyhur terkenal kesaksian sopir-sopirnya juga hafal Quran, Bahayai Muntaha Wonosobo, Unsik, Universitas Quran yang ada di Wonosobo. Itu diantara karomahnya, beliau kalau dari Wonosobo ke Semarang paling kan 3 jam tuh. Masuk mobil, mulai beliau baca Quran Alif Lam Mim sampai Semarang, sampai An-Nas 30 juz. Itu selesai dengan bacaan tartil. Sopirnya juga hafal Quran, nyimak juga tartil, 30 juz selesai. Waktu yang 3 jam seperti waktu yang 10 jam. Itu bagian daripada karomah kalau untuk wali. Untuk Nabi mukjizat. Ada lagi karomah atau mukjizat namanya toyil ardi, melipat bumi. Kaum muslimin perang di Tabuk, Sayyidina Umar ceramah di Madinah, jarak Madinah Tabuk 600 km. Di tengah beliau ceramah, beliau memandu, fulan, awas belakangmu musuh, hati-hati di belakang gunung. Ini orang yang dengarkan ceramah bingung ini Umar bin Khattab ngomong sama siapa? Ternyata sepulang perang mereka nanyakan penduduk Madinah, apakah di hari ini jam sekian Amirul Mukminin itu seperti mengomando perang? Iya. Kami di Tabuk mendengar suara beliau dengan sangat jelas mengomando perang kita. Namanya Toyil Ardi. Bumi 600 kilo dilipat seperti di hadapan Umar bin Khattab. Abu Bakar masyhur witir 1 rakaat 30 juz selesai. Padahal witirnya setelah tengah malam. Sampai menjelang subuh paling 3 jam. Nah kok selesai 30 juz? Karomah. Utsman setiap 2 rakaatnya sholat malam selesai 30 juz. Padahal yang namanya sholat malam itu pasti setelah tengah malam. Ke subuh paling 3 jam. Kalau selesai, namanya karomah. Waktu yang pendek
dipanjangkan oleh Allah seperti waktu yang panjang. Paham ya? Jibril, Nabi, tadarusnya berapa? Seperti tadarus jamaah Baitul Adim lah. 2 juz kalau kita. Juz tomat, juz mangga. Cukup ya? Udah suruh. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ini tentang malam Lailatul Qadar. Mungkin bagi bapak-bapak yang lebih banyak yang di masjid, insya Allah kalau ikhlas dengan harapan mendapatkannya. Tetapi Pak, untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang tidak ke masjid, semua ada tentang Lailatul Qadar. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salah. Semua yang masih punya nyawa di bulan Ramadan pasti jumpa malam Lailatul Qadar. Cuma ada yang ketika jumpa malam Lailatul Qadar sedang tidur nyenyak ngorok. Ada bahkan naudzubillah sedang gunjing orang maksiat menjelang subuh baru balik. Pasti jumpa, wong namanya juga ada kok sampai hari kiamat. Ya, cuma kan itu tadi ada yang jumpa malam Lailatul Qadar tidak sedang ibadah. Harapan kita ya jumpa, ya sedang ibadah, ya sedang banyak doa. Yang ibadah kita kalau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar lebih baik dibanding orang yang beribadah selama 1000 bulan tanpa henti tapi tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Jumpa malam Lailatul Qadar, ya nggak harus di masjid, no, nggak harus. Kita ibadah di rumah. Kalau memang malam itu malam Lailatul Qadar, ya beruntunglah. Ya, makanya kalau bisa minimal 10 malam ini jangan sampai nggak sholat meskipun 2 rakaat. Sholat sunnah ya, sholat sunnah malam. Sedekah meskipun 1000 perak. Baca Quran meskipun hanya kulhu 3 kali. Karena kalau kita hanya itu saja 2 rakaat 1000 perak Quran kulhu 3 kali dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, itu berarti sama kita kulhu 3 kali khatam Quran selama 84 tahun tiap malam khatam Quran. Sedekah 1000 perak berarti sama dengan 1000 perak selama 84 tahun. Masya Allah. Kemudian apa? Sholat malam 2 rakaat sama dengan sholat malam selama 1000 bulan tanpa henti. Ya minimal inilah. Pokoknya tiap malam minimal itu syukur ditambah sholat panjang, doa panjang. Saya cukup ya. Suruh Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi. Ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, ja'al tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah warzuqna husnal khatimah. Wasi'alina rizqana ya Allah wa'adzim alina kharquka birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna as-salata was-siyama wal-qiyam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
عدد ما علم الله وزنة ما علم الله وملء ما علم Allah. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Nih, kawan saya nih. Jadi warga sini sekarang ya? Sejak kapan? Sejak kapan?